Oke, kembali lagi di channel saya, Movie Script. Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul My Name. Series ini diperankan oleh Han So-hye. Series ini terbagi menjadi 8 episode dan kali ini saya akan menceritakan 4 episode. Di sini, Han So-hye berubah menjadi beringas dan kejam untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Alright, kita langsung saja ke ceritanya. Awal cerita di tahun 2016, si Han So-hye lagi tiduran di kamarnya. Di sini dia berperan sebagai Yeon Ji-woo. Terlihat dia sedang bersantai. Kemudian dia melakukan olahraga di pagi hari, lalu bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ternyata di depan rumahnya sudah ada polisi yang mengikutinya. Alasannya karena mereka ingin tahu keberadaan ayahnya Ji-woo. Karena ayahnya buronan polisi. Dia merupakan bandar narkoba dan menjadi target bertahun-tahun. Sampailah di depan sekolah dengan polisi yang masih menunggunya. Polisi mengatakan, jika ayahnya menghubungi, tolong langsung lapor ke polisi. Lalu di kelas, Ji-woo terlihat sendiri dengan mukanya yang sedih karena hidupnya yang berantakan. Kemudian, Ji-woo terlihat dibully oleh teman sekelasnya, karena ayahnya seorang bandar narkoba. Tak satu pun yang ingin berteman dengan Ji-woo. Sampai-sampai dia bermain bulu tangkis sendiri. Kemudian guru memanggilnya dan ingin memindahkannya ke sekolah lain. Lalu di kelas, Ji-woo dikerjai temannya dan mengatakan bahwa dia pengedar narkoba. Lalu mereka bertengkar dan saling hantam. Ji-woo melawan mereka semua dan dia pun menang walaupun temannya berbadan besar. Lalu dia terlihat sangat marah dan keluar dari kelas. Di lorong dia bertemu guru dan mengatakan bahwa dia keluar dari sekolah itu. Di luar, polisi masih menunggunya. Lalu Ji-woo mematahkan spion mobil polisi. Ji-woo kemudian berlari dan dikejar polisi. Malam tiba, dia akhirnya mampu menghindari polisi itu. Terlihat Ji-woo sedang melihat kenangan bersama ayahnya. Lalu di rumah dia melihat hadiah yang diberikan ayahnya, karena dia sekarang berulang tahun yang ke-17. Tetapi dia menendang hadiah itu. Di lain hal, ayah Ji-woo yang masih buron menelponnya. Ji-woo pun sangat marah akibat perbuatan ayahnya, dan polisi terus mengikuti si Ji-woo. Dia bahkan tak tahu keberadaan ayahnya. Kemudian ayah Ji-woo datang mengunjungi anaknya. Di depan rumahnya terlihat polisi. Kemudian ayah Ji-woo menghantam kaca mobil dan meninju para polisi itu sampai pingsan. Lalu di depan pintu, terlihat ayah Ji-woo mengetuk pintu dan meminta maaf ke Ji-woo. Lalu Ji-woo terbangun dan mencoba membuka pintu. Tetapi ayah Ji-woo tak membiarkan Ji-woo membuka pintu karena ayah Ji-woo disamperi sama orang yang misterius. Orang ini mencoba membunuh dia. Orang misterius itu kemudian menembaknya 2 kali. Lalu pembunuh itu pergi. Ji-woo terlihat menangis karena ayahnya sekarat. Ji-woo kemudian teriak ke ayahnya. Di detik-detik kematian ayahnya, dia masih tetap mengganjel pintu supaya Ji-woo tak keluar. Dan dia meminta maaf ke Ji-woo karena perbuatannya. Lalu Ji-woo berusaha membuka pintu. Saat pintu terbuka, ternyata ayahnya telah meninggal. Ji-woo kemudian menangis dan teriak meminta bantuan. Lalu, di pemakaman terlihat rekannya ayahnya Ji-woo datang untuk melayat. Rekannya yang bernama Mujin. Ayahmu adalah teman dan saudara yang paling kupercaya, dan ayahmu adalah ayah yang baik, kata Mujin ke Ji-woo. Lalu Ji-woo teringat kenangan dia bersama ayahnya sedang di pantai bersantai, terlihat mereka sangat gembira. Ayah Ji-woo mengatakan ke Ji-woo bahwa dia punya cita-cita untuk membangun rumah di tepi pantai. Lalu Ji-woo terlihat menangis karena ayahnya telah meninggal. Kemudian dia kembali ke kantor polisi lalu menyuruh polisi untuk menyelidiki kematian ayahnya. Tetapi polisi menutup kasus itu karena barang bukti pembunuhan tak ada di TKP dan tak adanya saksi. Lalu Ji-woo memperlihatkan foto CCTV. Namun polisi tak bisa menangkapnya karena sedikitnya bukti. Ji-woo terlihat sangat marah karena hal itu. Kemudian scene berlanjut, Mujin terlihat di kantornya. Dia ternyata pimpinan dari sebuah hotel di Korea dan sekaligus menjadi bandar narkoba terbesar di Korea Selatan. Lalu Ji-woo mendatangi Mujin. Ji-woo kemudian menunjukkan foto CCTV itu dan meminta tolong ke Mujin untuk mencari pembunuh ayahnya. Dan Ji-woo akan membunuhnya. Lalu Mujin memberikan pisau. Tusuk aku, katanya. Ji-woo pun menolak dan menangis. Lalu Mujin menamparnya. Terlihat Ji-woo tak mampu untuk membunuh siapapun.
Lalu di rumah, Jiwo terlihat lesu, kemudian datang orang misterius dan mengetok pintu. Jiwo kemudian ketakutan dan diam tak berkutik. Lalu Jiwo pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Tetapi orang itu telah pergi. Jiwo lalu mengejarnya, namun orang itu telah hilang. Kemudian di larut malam, Jiwo keluar rumah dan menyebarkan foto CCTV itu untuk mencari pembunuh ayahnya. Dan siapapun yang menangkap pembunuh ayahnya akan mendapatkan 5 juta won. Tetapi tak ada yang tahu keberadaan orang di CCTV itu. Setelah itu Woo-jin berada di sekitar tempat itu dan melihat selebaran foto itu. Kemudian di rumah Jiwo, dia ditelepon seseorang dan mengatakan bahwa pembunuhnya telah ditemukan. Orang itu lalu menyuruh Jiwo menyiapkan imbalan uang 5 juta. Setelah itu Jiwo bertemu orang itu, dan ternyata orang itu membohongi Jiwo dan mengambil uangnya. Lalu Jiwo melawan dan mencoba meninju orang-orang itu, tetapi malah dia ditendang berkali-kali sampai kesakitan. Kemudian mereka menculik Jiwo dan ditaruh di bagasi mobil. Di tengah jalan, Jiwo pun dibantu oleh Woo-jin yang telah mengikuti Jiwo dari tadi. Lalu Woo-jin membawanya ke sebuah dermaga. Mereka lalu berbincang-bincang. Jiwo terlihat sedih. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia harus menemukan pembunuh ayahnya. Lalu Woo-jin mengatakan, apakah kau ingin tetap balas dendam? Jika kau ingin mencari pembunuh ayahmu, kau harus belajar untuk membunuh seseorang. Kemudian Jiwo pun dibawa ke sebuah tempat pelatihan bela diri. Terlihat di sana Jiwo adalah satu-satunya wanita. Dia terlihat diremehkan oleh orang-orang yang lain. Tetapi karena tekad Jiwo yang besar, dia tetap berada di tempat itu. Lalu, orang ini datang yang bernama Gang Jae. Dia menunjukkan kamarnya si Jiwo. Dia mengatakan jika kemampuanmu diakui, kau akan tinggal di hotel itu. Lalu Jiwo menaruh abu ayahnya di meja kamar. Setelah itu, orang-orang di pelatihan menyuruhnya mencuci piring dan pakaian mereka. Jiwo sangat dipermalukan di tempat itu. Kemudian Jiwo mulai berlatih dengan meninju samsak di pelatihan itu. Lalu dia terdorong karena seseorang menendang samsak. Dan orang itu melecehkan Jiwo dengan menyentuh dadanya. Jiwo lalu kesal dan meninju muka orang itu. Mereka kemudian berkelahi. Orang itu lalu memukul Jiwo. Setelah itu Jiwo kembali latihan dan dilihat Woo-jin. Lalu Woo-jin melatih Jiwo. Woo-jin mengatakan jangan hanya gunakan kekuatanmu, kau tak akan pernah menang dari dia. Carilah kelemahan mereka. Kemudian mereka sparring dan terlihat kemampuan Jiwo meningkat. Kemudian dia telah mampu menguasai arena pertarungan. Terlihat Gang Jae melihat Jiwo berlatih dari kejauhan. Oke, lanjut. Waktu telah tiba untuk mencari pemenang. Mereka kemudian saling bertarung satu persatu. Mereka tumbang. Jiwo terlihat bertarung habis-habisan untuk menjadi pemenang. Gang Jae juga terlihat menjadi orang terakhir yang masih bertahan. Lalu mereka mengumumkan bahwa Gang Jae lah pemenangnya. Tetapi ternyata Jiwo bangkit kembali. Dan mereka berdua lalu bertarung untuk menentukan pemenangnya. Kemudian, pada akhirnya Jiwo memenangkan pertandingan. Gang Jae terlihat kesal dengan kekalahannya. Setelah itu, karena Gang Jae kesal, dia membuat rencana dengan temannya. Dengan menaruh narkoba pada minumannya Jiwo. Dan mereka akan mencoba memperkosanya. Kemudian Jiwo pun meminum airnya dan mulai lemas. Lalu Gang Jae dan temannya datang. Tapi Jiwo dalam keadaan lemas memberontak dan mencoba melawan mereka. Teman Gang Jae tak sengaja memecahkan kendi abu ayahnya Jiwo. Dia kemudian marah dan menusuk kelamin temannya Gang Jae. Lalu Jiwo kabur tapi Gang Jae mengejarnya dan mencoba membunuh Jiwo. Setelah itu, Woo-jin datang dan melerai perkelahian. Kemudian Woo-jin menghukum Gang Jae dengan mengiris pipinya. Lalu Woo-jin mengeluarkannya dari organisasi. Kemudian, suara hujan bersamaan dengan tangisan Jiwo yang menangisi abu ayahnya berserakan di lantai. Setelah itu, asisten Woo-jin yang bernama Taeju menghampiri dan mengatakan jika kau ingin keluar, ini adalah kesempatan terakhir. Tetapi Jiwo tak mau keluar dari organisasi. Sudah terlambat untuk berhenti, kata Jiwo. Setelah itu, Woo-jin mengajak Jiwo makan malam di tempat biasanya dia bersama ayah Jiwo makan. Lalu, Woo-jin memberikan berkas yang mana akan mengganti namanya Jiwo menjadi Hae-jin untuk penyamarannya.
Sedangkan asisten Wujin, Taijo, mengatakan bahwa Gangje dikeluarkan dan membunuh Jiwo. Ini dilakukan sebagai bagian dari penyamaran Jiwo. Lalu Mujin memberikan pistol yang ternyata adalah pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya Jiwo. Pistol itu ternyata milik polisi. Scene berlanjut, waktu berpindah dari tahun ke tahun. Lalu, pada tahun 2019, Jiwo menjadi anggota polisi dari bentuk penyamarannya dan mencari pembunuh ayahnya. Jika berkhianat, Jiwo akan dibunuh organisasi. Di tahun 2021, pada malam hari, Jiwo terlihat sedang mengintai sebuah rumah yang mana itu adalah tempat para pengedar narkoba. Di lain hal, divisi kepolisian lain juga ada di sana. Setelah itu, Jiwo masuk ke dalam. Ternyata dari orang-orang itu terdapat polisi yang menyamar untuk membongkar gerbong narkoba. Lalu, Jiwo memecahkan kaca. Dan mau menangkap para penjahat itu. Mereka mulai berkelahi. Kemudian, salah satu penjahat tertangkap. Polisi yang bernama Pildo memarahi Jiwo karena membongkar penyamaran yang disiapkan selama 6 bulan. Lalu, Pildo membawa pengedar narkoba itu. Di larut malam, Mujin dan anak buahnya sedang membantai salah satu rekannya karena mengkhianatinya. Lalu, anak buah Mujin menaruhnya di mobil yang berisi asap supaya dia terlihat seperti bunuh diri. Di pagi hari, Jiwo datang ke kantor dan dia bertemu seorang kepala divisi narkoba. Dia bernama Chagyo. Ternyata dia adalah orang yang pernah menghampirinya di pintu rumah Jiwo setelah ayahnya dibunuh. Jiwo telah mendaftar 2 kali untuk masuk ke divisi narkoba untuk penyamarannya dan mencari pembunuh ayahnya. Lalu dia diterima dan pindah ke divisi narkoba. Di malam hari, Jiwo naik motor dan bertemu dengan Mujin di tepi pantai. Dia mengatakan bahwa telah pindah ke divisi narkoba, dan perjuangannya pun dimulai untuk mencari orang yang mempunyai pistol itu. Kemudian dia bercerita tentang cita-cita ayahnya yang ingin punya rumah di tepi pantai. Lalu Mujin cerita ke Jiwo tentang ayahnya yang menyelamatkannya dari orang-orang yang mencoba membunuhnya. Setelah itu, Mujin memberikan pisaunya ke Jiwo dan menyuruhnya untuk membunuhnya dengan pisau itu. Scene berlanjut di pagi hari. Abu ayahnya ternyata sudah memiliki kendi baru. Lalu, Jiwo berangkat ke kantor polisi. Di lain hal, Pildo yang memarahi Jiwo sedang menginterogasi seorang pengedar yang ditangkap di awal tadi. Pildo menanyai pengedar itu rekan dan bosnya, tapi pengedar itu tetap mengelak tak mau menjawab. Lalu pengedar itu memberi petunjuk ke polisi, yaitu nama seseorang yang bernama Mango. Lalu Pildo bertemu Jiwo dan kesal karena Jiwo pindah ke divisi dia. Jiwo mencoba masuk ke sistem komputer, tetapi dia belum mendapat akses. Setelah itu, Pildo mendapat info tentang keberadaan Mango, lalu mereka pergi. Kemudian, Chagyo melihat berita tentang bunuh dirinya rekan Mujin yang bernama Bai Junggo. Dan Chagyo menelpon seseorang yang mengatakan bahwa Mujin akan mulai bergerak. Lalu, scene berpindah ke Mujin yang sedang melihat kesepakatan pesanan dari Jepang sebesar 50 miliar. Setelah itu, Taiju datang menghampiri Mujin. Dia mengatakan bahwa dia tak percaya dengan Jiwo. Dia takut kalau dia berkhianat. Tapi Mujin percaya dengan Jiwo. Dan jika Jiwo berkhianat, dia akan dibunuh. Setelah itu, tibalah Pildo dan Jiwo bersama polisi yang lain untuk menangkap Mango. Pildo mengirim Jiwo masuk duluan untuk mencari informasi. Setelah sampai, dia berusaha dibunuh oleh anak buah Mango. Jiwo kemudian membela diri. Setelah Jiwo melawan mereka semua, dia kemudian mencari Mango. Di lain hal, karena lama menunggu, Pildo dan polisi lain juga datang. Lalu Jiwo menangkap Mango. Setelah itu mereka mencari bukti yaitu sebuah pil narkoba jenis baru. Tetapi Mango terus mengelak tentang keberadaan obat itu. Setelah lama mencari, Jiwo mencurigai bartender yang ada di sana lalu memeriksa botol minuman. Dan ternyata di dalamnya terdapat pil narkoba itu. Kemudian Mango pun ditahan. Lalu Pildo dan Jiwo mengobrol tentang operasi tadi. Pildo terlihat khawatir tentang keselamatan Jiwo, walaupun dia gengsi untuk menunjukkannya. Scene berlanjut, Pildo menginterogasi Mango untuk mencari asal-usul obat itu. Mango mengatakan bahwa yang memiliki obat itu adalah orang yang sangat kejam. Mereka pun membebaskan Mango, supaya para polisi tahu kemana dia pergi. Lalu, scene berlanjut di sebuah klub dengan seseorang yang sedang membagikan pil narkoba jenis baru itu ke pelanggan. Dan ternyata,
Dia adalah Gang J. Setelah 5 tahun dikeluarkan dari organisasi, dia telah menjadi bandar narkoba. Terlihat bekas luka di wajahnya yang membekas. Lalu di mobil, Jiwo sedang menelpon Mujin dan memberikan informasi bahwa Manggo ditahan dan dia punya jenis narkoba jenis baru. Kemudian di kantor, Jiwo mencari informasi di komputer. Dia telah masuk ke sistem dan mencoba mencari informasi tentang kepemilikan pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Kemudian, asisten Mujin ke Tokyo untuk melakukan kesepakatan mengenai narkoba yang akan dijualnya. Keesokan harinya, pada malam hari, para polisi melakukan rapat dan mengumpulkan semua alat komunikasi untuk menghindari adanya mata-mata di kepolisian. Mereka merapatkan tentang target sebenarnya, yaitu Mujin. Chagyo menjelaskan bahwa rekan Mujin yang bunuh diri di awal mempunyai kapal dan kapalnya telah berlabuh di Korea. Karena dia dibunuh di awal sama si Mujin. Mujin mengambil alih kapal itu. Chagyo mendapat info bahwa Mujin akan meninjau sendiri ke kapal itu. Nah, di sini para polisi akan melakukan operasi untuk menangkap Mujin. Lalu Jiwo terlihat kebingungan karena dia tak bisa menginfo Mujin akan ditangkap. Tibalah mereka di kapal itu. Mujin dan Taiju, asistennya, juga sudah berada di sana. Para polisi bersiap untuk melakukan penyergapan. Jiwo terlihat di atas sedang melihat pergerakan dari Mujin. Lalu di tengah operasi, Pildo disergap oleh salah satu anak buah Mujin. Mereka kemudian berkelahi dan sampai merusak layar kamera Pildo. Lalu Pildo turun ke bawah dan berusaha menangkap Mujin, tetapi ada yang menembak kilometer dan lampu mati. Anak buah Mujin pun membakar bukti-bukti yang ada, dan Mujin kemudian kabur bersama anak buahnya dengan meloncat ke air. Ternyata orang yang menembak adalah Jiwo sendiri. Dia melindungi Mujin dari penangkapan. Lalu, tempat itu kemudian terbakar. Para polisi mencoba mencari, tetapi Mujin telah kabur dari tempat itu. Chagyo lalu bertanya siapa yang menembak. Mereka juga tak mendapatkan bukti karena kamera Pildo rusak. Lalu Jiwo berpura-pura mencari dan mengambil pistol yang dia buang dan memberikannya ke Chagyo. Nomor lisensi pada pistol itu juga sudah dihapus. Setelah itu Mujin di rumahnya terlihat kesal karena gagal mengirimkan pesanan. Dan Taiju mempertanyakan Jiwo kenapa dia tak memberikan info. Lalu Chagyo mencari info tentang orang yang menembak, tapi tak ada yang menembak dari pihak kepolisian. Kemudian Jiwo di mobil menelpon Mujin, tapi Mujin tak mengangkatnya. Lalu Pildo menginterogasi salah satu anak buah Mujin, tapi dia tak mau mengaku. Scene berlanjut, Pildo terlihat kesal karena operasi gagal, dan Jiwo lalu bertanya tentang operasi sebelumnya. Ternyata, penangkapan pengedar narkoba termasuk Manggo adalah jebakan untuk membuat Mujin lengah karena tak ada yang menyelidikinya. Lalu, Pildo memperlihatkan hasil penyelidikan Mujin selama 4 tahun. Jiwo melihat foto ayahnya yang telah dibunuh 5 tahun lalu yang bernama Dunghon. Setelah itu, Jiwo, Pildo, dan kedua rekannya makan malam bersama. Jiwo bertanya kenapa Chagyo sangat ingin menangkap Mujin. Lalu salah satu rekannya menjawab, selain karena Mujin bandar narkoba terbesar, Chagyo juga punya alasan sendiri karena rekannya mati bertahun-tahun lalu. Kemudian Jiwo kembali menelpon Mujin dan menanyai keadaannya. Dan Jiwo mengatakan, dia tak nginfo karena mendadak dan HP dikumpulkan. Lalu Jiwo mengatakan bahwa hotelnya dipasangi beberapa kamera oleh kepolisian. Kemudian Jiwo mengatakan bahwa dia sengaja menggunakan pistol itu di sana supaya mencari bukti kepunyaan pistol itu. Selesailah dia nelpon dengan Mujin. Scene berlanjut di pagi hari, Mujin dan anak buahnya memotong kabel CCTV hotel dan para polisi kesal akan hal itu. Lalu Chagyo mulai curiga dengan Jiwo semenjak dia di sana polisi gagal mencari bukti tentang Mujin. Setelah itu Jiwo membuntuti Chagyo yang ternyata dia sedang memberikan pistol ke lab untuk mencari tahu tentang pistol itu. Scene berlanjut di tempat pelatihan yang Jiwo didatangi 5 tahun lalu dibantai oleh pasukannya Gang J. Sepertinya dia ingin memancing Mujin dan balas dendam. Mereka menusuk dan melawan semua anak buah Mujin satu persatu. Lalu Gang J membacok tangannya Taiju, asistennya Mujin. Setelah itu Chagyo mendapat telepon dari pembantaian itu dan Jiwo juga pergi ke sana untuk penyelidikan. Tibalah mereka di TKP dan lantai bertuliskan "Aku kembali", yaitu si Gang J yang mencoba memancing Mujin. "Apakah Mujin tewas?" kata Jiwo ke Pildo. "Tidak, dia tidak ada di sini," kata Pildo. Lalu Mujin melihat rekaman CCTV tentang tempatnya yang dibantai.
Lalu dia bilang untuk tak mengatakan apapun ke polisi. Setelah itu Jiwo dan Pildo menanyai masyarakat mengenai kejadian itu. Lalu Pildo pergi karena ditelepon. Rupanya dia dapat info kalau Mujin ada di tempat pemakaman. Terlihat Mujin sedang melayat ke anak buahnya yang meninggal. Setelah itu Shin memperlihatkan Jiwo yang menyamar menggunakan helm hitam dan berpapasan dengan Pildo dan Chagyo. Pildo terlihat curiga dengan orang itu, yaitu Jiwo. Lalu Chagyo dan Pildo datang menemui Mujin tapi dilarang sama Taiju dan hanya membiarkan Chagyo yang masuk. Kemudian Chagyo duduk dan saling ejek dengan Mujin. Dan Mujin bilang bahwa sekeras apapun Chagyo mencoba, dia tak akan bisa menangkap Mujin. Setelah itu Chagyo dan Pildo pun pergi dari tempat itu. Malam tiba, Gangji terlihat di tempat gulat. Dia terlihat bersenang-senang. Setelah itu salah satu rekan polisi menunjukkan CCTV dari dashboard mobil truk yang terlihat si Gangji. Lalu Jiwo melihat foto itu dan terkejut kalau itu Gangji. Lalu Mujin menyuruh Taiju untuk mencari Gangji. Kemudian Chagyo memberhentikan penyelidikan sementara. Itu dilakukan untuk melihat pergerakan Mujin dan Gangji supaya mereka saling bertemu dan menyergap mereka. Lalu Chagyo mengatakan bahwa akan ada yang berkhianat pada Mujin dan Chagyo akan bertemu pengkhianat itu. Ternyata Chagyo hanya membuat jebakan. Dia ingin mencari tahu pengkhianat di dalam polisi. Dia memberikan surat ke Taiju kalau dia tahu posisi Gangji berada. Tibalah Chagyo di tempat pertemuan. Jiwo juga ada di sana, mengintai dari jauh. Lalu Jiwo bertemu dengan Pildo dan mereka kemudian berkelahi. Pildo mencoba membuka helm tetapi tak berhasil. Jiwo lalu melompat ke atas truk dan kabur. Lalu dia menaiki motor dan melewati mobil pengkhianat. Di sini Jiwo berasumsi bahwa Taiju adalah pengkhianat, padahal itu jebakan untuk mencari pengkhianat sebenarnya. Setelah itu Pildo melapor ke Chagyo mengenai orang yang memakai helm itu. Dan Chagyo sudah mempunyai firasat. Kemudian menyuruh Pildo untuk mengawasi Oh Ye-jin, yaitu si Jiwo. Setelah itu Jiwo menelpon Woo-jin dan mengatakan bahwa semua itu jebakan. Dan Jiwo juga mengatakan bahwa Taiju ada di sana. Jiwo menyuruh untuk mencurigai Taiju. Padahal Taiju tetap setia kepada Mujin. Itu adalah rencana Chagyo untuk memecah belahkan mereka. Shin berlanjut, Jiwo sedang membalut perutnya akibat perkelahian dengan Pildo. Di lain hal, Pildo memeriksa dokumen Jiwo yang palsu. Keesokan harinya, Jiwo kelab dan mengambil pistol yang diteliti. Jiwo pun mendapatkan serial number dari pistol itu. Lalu Jiwo ke kantor dan menanyai kepemilikan pistol itu, dan yang memiliki pistol itu bernama Song Jong-soo dari divisi narkoba. Lalu Chagyo mengatakan bahwa Jong-soo adalah rekannya dan telah meninggal pada tahun 2004. Dia meninggal karena dibunuh organisasi Mujin. Lalu Jiwo bertemu Mujin dan bertanya apakah organisasi pernah membunuh polisi. Lalu Mujin mengatakan organisasi tak pernah membunuh polisi dan dia bilang kalau Chagyo mempermainkan Jiwo. Setelah itu di kantor Pildo mencoba mengajak Jiwo minum atau ngedate lah. Tapi Jiwo menolak karena sudah ada janji. Pildo pun ditertawai rekannya. Jiwo kemudian pergi dan menanyai orang-orang mengenai Gangji. Dia juga telah diikuti oleh Pildo. Setelah itu Jiwo di mobil. Lalu tiba-tiba Pildo masuk dan bertanya ke Jiwo mengenai yang dia lakukan di sini. Jiwo pun menjawab kalau dia mencari Gangji. Lalu mereka ke tempat Manggo dan mencoba membuntuti dia. Di lain hal Mujin terlihat sedang makan di tempat langganannya. Shin berlanjut, tibalah Pildo dan Jiwo di sebuah pabrik. Dan mereka mulai melakukan penyelidikan. Mereka melihat Gangji dan Manggo. Setelah itu anak buah Gangji datang dan menyergap Pildo dan Jiwo. Di lain hal, Mujin yang sedang makan diserang anak buah Gangji dan mereka mencoba membunuh Mujin. Tapi Mujin melawan balik orang-orang itu. Di lain hal, Pildo dan Jiwo mulai diserang. Mereka pun saling pukul. Shin berpindah ke Mujin. Terlihat dia kewalahan melawan mereka semua. Lalu datanglah anak buah Mujin dan membantu dia. Lalu Pildo dipukul dan terjatuh ke bawah. Jiwo juga tertangkap. Kemudian dibawalah mereka berdua ke Gangji dan Gangji menertawai si Jiwo. Ternyata itu adalah jebakan. Gangji sudah tahu bahwa Jiwo masih hidup dari 5 tahun yang lalu. Mereka pun reuni bersama. Pildo yang terlihat pingsan tak mendengar obrolan mereka berdua. Dan itu adalah akhir dari episode 4. Jika didengar, ceritanya sangat menarik untuk diikuti. Pengkhianatan, penyesalan, balas dendam, kesedihan,
semua menjadi satu pada series ini. Sekian dari saya Movie Script, tunggu episode selanjutnya. Thanks for watching, I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time.